Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat arsadakumullah. Mari senantiasa kita melandasi hidup dan kehidupan kita dengan takwa Allah. Semaksimal mungkin kita berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kebaikan berdasarkan syariat Allah, dan semaksimal mungkin bersungguh-sungguh kita menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah menetapkan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin, yang telah mendapatkan janjinya al-jannatu liman ittaqa, bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat sadaqullah, tidak kita pungkiri bahwa seluruh manusia, baik yang mengaku dirinya muslim, mukmin maupun yang kafir, di zaman modern ini menjadikan ukuran tahun miladiah sebagai ukurannya, ukuran umurnya, putaran waktunya, sehingga sering hampir seluruh manusia menyadari tentang putaran waktu pergantian tahun miladiah, walaupun secara syar'i tidak ada perintah baik hijriah maupun miladiah untuk mengagungkan, membesarkan, merayakan, menjadikan sebagai hari yang besar, tidak ada. Namun demikian jemaah sekalian, tetap kita mengambil ibrah, pelajaran, sebab Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran pada ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, diciptakannya langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang cerdas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang cerdas, yang pandai, al-kaisu man dana nafsahu, orang yang cerdas, orang senantiasa mengendalikan nafsunya, tidak menuruti nafsunya, wal amal lima ba'dal maut, dan mempersiapkan amal menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Sementara orang yang bodoh, wal ajzu manittamana hawahu wa tabau hawahu, sementara orang-orang yang bodoh, orang yang menuruti hawa nafsunya dan menduga atau berprasangka baik kepada Allah sementara dia berbuat maksiat. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ketika hamba diberikan pikiran yang cerdas untuk memikirkan pergantian waktu silih berganti, tidak ada bedanya pergantian menit, detik, jam, hari, pekan, bulan, tahun, silih berganti, berjalan, berputar terus menerus, dan itu merupakan perjalanan seorang hamba, sebagaimana disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, ya ibnu Adam, innama anta ayyamun, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya putaran kalian adalah mengisi hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, setiap kali berganti hari, menyingkir, sirna, hilang sebagian darimu, jatahmu hilang. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sekali lagi, orang yang cerdas mengisi waktunya dengan sebaik-baiknya, bukan menghitung-hitung waktu berjalan. Ketika waktunya terlewat,
sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud rahimahullah, tidak ada pergantian waktu atau tenggelamnya matahari yang lebih aku sesali, melainkan ketika umurku berkurang tetapi amalku tidak bertambah. Dengan demikian, ketika Allah pertemukan dalam putaran waktu dan masih diberi kesempatan sehat, waktu untuk beramal, berusaha untuk meningkatkan kualitas amal yang lebih baik lagi, mengisi waktu yang lebih baik lagi. Sebab pada dasarnya putaran waktu, umur, sebagaimana diungkapkan oleh Fakhrul Razi rahimahullah ketika menjelaskan, menafsirkan surat Al-Asr yang rata-rata kita sudah hafal, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beliau membuat perumpamaan yang begitu bagus, maka aku terbayang kepada pedagang penjual es batu es. Laku nggak laku akan meleleh. Dia pandai-pandai menawarkan sehingga pembeli tidak tertarik, maka tetap dia akan meleleh. Sangat masuk akal jamaah sekalian. Umur diisi kebaikan atau tidak tetap akan habis. Semua akan kembali. Semua akan menyatakan sebagaimana tidak ada bendera kuning atau ada kerangka jenazah diiringi, diantarkan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Fudail bin Iyad bertanya kepada muridnya tentang ucapan yang sering diucapkan, tahukah Anda dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka Fudail bin Iyad menjelaskan, ketahuilah, ucapan itu sejatinya setiap berganti waktu perjalanan kalian menuju perjumpaan Allah SWT, dan tentu saat menghadap akan diminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, pikirkan persiapan yang telah kalian persiapkan untuk menghadapnya. Maka sering kita mendengarkan ayat yang mungkin sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan, memperhitungkan bekal apa yang akan dibawa menghadap Allah SWT. Dan setiap jiwa pasti akan menghadap Allah yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mau tidak mau pasti menghadap dan akan ditanya tentang amal perbuatan. Sementara Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, al-umru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun minhum wa qalilun baina. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit sekali yang melewati dari itu. Maka paling tidak jamaah sekalian, karena di wilayah kita bahkan hampir seluruh manusia menjadikan kalender miladiah sebagai ukuran umurnya, tentu kita tahun 24 ini umurku sudah berapa? Yang kepala 5 menuju pada 6, yang tadinya 59 sudah menuju 60, yang 69 menuju pada 70. Jatahnya berkurang, tinggal sisa berapa? Tatkala Allah SWT masih berikan kesempatan. Sementara hitungan umur atau waktu di akhirat, sebagaimana berita yang Allah sampaikan kepada kita,
Sesungguhnya satu hari di akhirat sebagaimana 1000 hari yang kalian hitung. Satu hari di akhirat kalau fisanatin 1000 tahun, bukan satu hari, bukan 1000 hari, 1000 tahun menurut hari-hari yang kalian hitung. Jadi kalau kita tahu umur Nabi Adam di dunia ini menghabiskan waktunya 1000 tahun umurnya, itu hanya ukuran satu hari di akhirat. Nabi Nuh AS 950 tahun, 50 kurang dibandingkan Nabi Adam AS. Ternyata setelah dihitung itu kalkulasi secara matematik, ketika seorang diberikan umur 60 tahun atau 70 tahun, seukuran kira-kira 1,5 jam di akhirat. Lalu waktu yang singkat itu, sementara manusia kadang-kadang lalai, digunakan untuk tidur, bahkan dari 0 sampai akhir bagi belum tertulis. Ada juga kadang-kadang canda tertawa, senda gurau, waktu dilalaikan. Seberapa amal yang mau diperuntukkan untuk mengisi amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena rahmat Allah, maka tidak ada yang selamat di antara kalian dari jannahnya. Sungguh kalian dimasukkan ke dalam jannahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat dari murkanya Allah, diselamatkan daripada neraka masuk dalam surga, kecuali semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sebanding kalau diukur dengan umur. Kadang-kadang jamaah sekalian, ada orang yang diberikan umur singkat tetapi amalnya berlipat ganda. Allah berikan fadilah, tapi juga ada orang yang diberikan umur panjang tapi justru diakhiri dengan maksiat. Naudzubillah. Maka bukan karena panjang dan pendeknya umur, tetapi bagaimana yang terpenting adalah fadilah amal yang harus kita kejar, kita utamakan. Sementara Rasulullah SAW sering memberikan perumpamaan, prakteknya tidak terlaksana tetapi sebanding dengan kenyataan, seperti misalnya ketika seorang dia sholat subuh berjamaah, pada sholat subuh dzikir wirid sampai syuruk, lalu sebelum keluar dari masjid kembali pulang dia sholat 2 rakaat, maka sebanding sejajar dengan haji dan umroh tamatan. Amalnya tidak sampai ke Mekah perbuatannya, tetapi Allah mensejajarkan menurut berita Rasulullah SAW. Masya Allah. Ada lagi yang berjaga-jaga memperhatikan waktu sholat agar dia tepat waktu, tidak terundur waktunya. Syukur-syukur dan bukan syukur, diusahakan sholat berjamaah di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Maka Rasulullah SAW mensejajarkan sebagaimana ribat itu berjaga-jaga di berhadapan dengan musuh. Kalau musuh menyerang pagi, siang, sore, malam, sebagaimana di Palestina ini kita saksikan, dalam kondisi tidak menentu, maka pasukan mujahidin berjaga-jaga. Tentu mereka sholatnya tidak normal, tidak wajar. Nah, bagi siapa yang diberikan kesempatan lapang, damai, tenang, lalu dia berjaga-jaga waktu dari sholat ke sholat, sehingga tidak akan terlewat waktu sholat, karena afdhalus sholat di awal waktunya, afdhalus sholat di awal waktunya. Barang siapa yang mengerjakan sholat berjamaah 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, bara'atan, dia terhindar dari 2 bahaya. Bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Terhindar dari penyakit nifak munafik dan terhindar dari api neraka. Allah mensejajarkan, tidak perlu dengan memanggil berdil, tidak perlu dengan berpayah-payah, berjaga-jaga ketakutan.
Tapi Allah mensejajarkan, dan kenyataannya berat ya mas, kecuali siapa yang diberikan hidayah petunjuk dan ukurannya tentu iman. Maka mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Ketika kita mengetahui bahwa umur kita semakin berkurang dan kita tidak tahu seberapa lagi jatah umur yang Allah berikan pada kita untuk menghadapnya nanti, kita bekali dengan amal sebaik-baiknya, amal soleh. Ukurannya adalah iman dan takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hadi wal dhikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.